Seorang supir taksi biasa dijebak oleh polisi dan jaksa ambisius. Demi jabatan dan ambisi pribadi, ia dijadikan umpan untuk masuk ke dunia kartel narkoba Korea. Dari informan pengkhianatan hingga dikhianati balik oleh jaksa, inilah kisah tragis seorang supir yang terjebak di lingkaran mafia narkoboy dan pemerintahan. Hai guys, jadi ceritanya kita ngikutin seorang supir taksi. Maksudnya supir online. Bernama Gangsu. Suatu malam, dia dapat orderan dari seorang yang lagi mabuk berat. Sebut aja Agus. 이팔떡이 되느냐, 삼팔강땡이 되느냐, 이게 결정나는 거야. Sampai di tujuan, Agus yang mabuk itu bayar Gangsu dengan uang yang banyak banget. Tapi ada syaratnya. Gangsu harus nungguin dia selama 30 menit. Gangsu yang rada mata duitan langsung aja setuju. Sebelum pergi, Agus kasih dia minuman, dipikirnya baik. Gangsu minum itu semua. Tapi ternyata itu jebakan. Agus itu polisi. Begitu Agus pergi, polisi itu langsung datang dan nangkep Gangsu. 마약류 관리법 위반으로 현장 체포. Ternyata minuman itu adalah narkoboy. Gangsu positif narkoboy dan langsung dijeblosin ke penjara. Hari pertama di penjara, Gangsu udah disambut hangat sama preman penjara yang paling berkuasa, yaitu Bos Hengsi. Dia langsung dijadikan babu. 무겁지? 내가 받아줄게. 감사합니다. 씨발놈이 방구를 껴, 이 개새끼가, 이 씨발놈이. Sementara itu ada seorang jaksa super idealis, tapi nggak dianggap. Namanya Jaksa Kwan He, kita sebut aja Jaksaku. Setelah 10 tahun kerja keras, dia malah dimutasi ke daerah kumuh yang sarang narkoba. Dia pengen banget naik pangkat dan masuk ke golongan 1% jaksa yang sukses. Caranya, dia mau bongkar sindikat narkoba besar dan targetnya yaitu Bos Kengsi yang lagi di penjara itu. 마약 수사란 바퀴벌레를 잡는 것과 동일하다. 눈에 보이는 몇 마리 때려잡아 봐야 사라지는 게 아니다. 이놈들을 잡으려면 본거지를 털어야 한다. Nah, kembali lagi ke Gangsu yang lagi sengsara di penjara. Jaksa Kwan He butuh mata-mata dari dalam buat menjatuhkan Hengsi. Dia lihat profil Gangsu dan nemu bahwa dia bukan penjahat beneran. 약쟁이는 아니다. 너 야당질 당한 거 같다? 준우는 음료수 먹었더니 그 뒤로 기억이 없다고. 이거 100%지 뭐. 예, 맞아요. 지가 잡힐 것 같으니까 널 이용한 거네. 맞아요. 맞습니다, 검사님. Dan punya daya ingat yang luar biasa, perfect untuk jadi informan. 야, 외워봐. 이두용 910304 1687954 경상북도 성주군 초전면 주천로 9748-10. 임마 이거 특기생이네요. 예? 니네 방에 고홍식이라고 있지? Jaksaku pun nyoblos Gangsu dan nawarin deal. Bantu gua bongkar jaringan Hengsi, hukuman lu gua potong. Gangsu yang mau apa aja buat bebas langsung setuju. 그것도 내가 다 알아야 되고. 알겠어? 야, 여기 빈칸만 다 채우면은 내가 네 형량 반해? Saran jaksaku buat deketin Hengsi, Gangsu harus menarik perhatiannya pas lagi nge-gym di penjara. Seorang rival, geng ganggu Hengsi. Gangsu nekat hajar si rival itu sampai babak belur. Meski dipukuli balik, aksinya bikin Hengsi melirik dan akhirnya nerima Gangsu jadi anak buahnya. Si Gangsu berjalan lancar, dia ngasih info ke jaksaku bahkan buat balas dendam ke rivalnya yang pernah hajar dia. Gangsu minta sedikit narkoba buat jebakin. Rencana ini berhasil, rivalnya ditangkap dan Gangsu makin dipercaya sama Hengsi. 잠깐 이거 뭐야? 새끼가 약을? Gangsu berhasil kumpulin semua nama anggota sindikat Hengsi. Operasi besar-besaran digelar, Hengsi dan seluruh jaringannya ditangkap. Jaksaku akhirnya dapat promosi yang dia impikan. Sebagai balas jasa, Gangsu dipindahkan ke penjara yang lebih baik dan masih jadi mitra rahasia jaksaku. Mereka bahkan semacam jadi saudara. 부터 편하게 형이라고 불러. 응? 예. 형님, 저 한잔 따라드리겠습니다. 대신 또 한 가지만 약속해라. 나 앞으로 절대 약에 손대지 마. Beberapa tahun kemudian, Gangsu akhirnya bebas. Malah sekarang dia jadi konsultan khusus buat jaksa. Pakai pengetahuannya dari dunia hitam, buat bongkar kasus narkoba, dia jago banget memeras para pengedar buat jadi informannya. 여보,
라이터야? 이거 길게 쓰시는 겁니다. 정년 퇴임할 때까지 간지나게. 그리고 요거는 내 거. 야, 그게 뭐야? 이게요. 블루라고 있는 새끼들한테만 들어가는 건데 이거요. 막 어중이 떠중이 약쟁이 새끼들은 이거 구경도 못하는 겁니다. 야, 빨리 얘기해봐. 그래서. 새끼가 이걸 500g이나 갖고 다니다가 지난주에 내가 경찰한테 수사협조 확인서 올려준 놈인데 오재철. 딴 냄새가 난다. 아 형님 이건 고소한 냄새 아니에요. 주유소에서 그냥 기름이 줄줄줄줄 새는 냄새지. 다가 불만 붙여주면은 뽕. 나는 전국구 야당 가고. Suatu hari dia lagi ngawasin operasi polisi yang gagal total. Para pengedar mau kabur. Gangsu yang jengkel langsung nyetir mobilnya, nabrakin mobil para pengedar itu buat ngantiin mereka. Aksi nekatnya berhasil. Polisi bisa menangkap mereka. Gangsu jadi pahlawan tanpa nama buat polisi. Tapi konflik mulai muncul. Ada polisi jujur dan galak bernama Sang Jae. Dia nangkap seorang artis terkenal namanya Sojin yang pakai narkoboy. Tapi Sang Jae tahu Sojin cuma korban. Dia mau Sojin buka mulut siapa bosnya. 이름 뭐야? 찾았다. 유지성이. 유지성? 일문건설 회장 아들 맞다, 그지? 내 이름이 뭔지 모르지? 오상재야. 마수대 이 팀장. 나한테 걸리면 없는 데도 덮어 씌워서 저승 갈 때까지 빵에 쳐넣는다고. 나는 수진 씨 같은 사람들 그냥 있는 대로만 얘기하면 그냥 집에 돌려보내. 대신 그 약을 뿌린 놈을 잡아주죠. Sementara itu, bos narkoba yang namanya Bos Tae lagi ada masalah. Barang dagangannya dari Korea Utara susah masuk. Dan salah satu anak buahnya malah makan belut yang isinya narkoboy. Bodoh banget kan? Sang Jae nyari saja nangkep Bos Tae. Tapi Gangsu muncul dan ngacauin operasinya. 연태수 내려놔. 맞네. 검사님이세요? 네. 아니 검찰이면 막 남의 피해자 가르쳐도 되는 겁니까? 야, 저 새끼 차에서 본 새끼 아니야? 예 맞습니다. 저 새끼 저거 이강수라고 요즘 전국구 야당으로 뜨는 새끼입니다. 이것들이 아주 사건을 날로 따먹으려고 씨. Gangsu pura-pura ngebantu Bos Tae kabur. Kenapa? Ternyata ini rencana Gangsu dan jaksa Kwan Hee biar Kwan Hee yang dapat pujian karena nangkep bos besar bukan Sang Jae. Bos narkoboy akhirnya ditangkap jaksaku. Tapi jaksaku tahu Tae cuma ikan kecil. Dia mau tahu bos yang lebih gede. Tae akhirnya nyerahkan satu nama, yaitu Jo dari putra calon presiden. Di sisi lain, Sojin yang sekarang jadi informan Sang Jae kasih info. 아빠 한 번만 서볼래? 앞방이요? 여기 있는 놈들하고 만날 때 나한테 전화 한 통만 넣어줘. 저쪽은 절대 몰라. 네가 문제될 거 전혀 없고. Jo mau ngadain pesta narkoboy dan seks di sebuah hotel. Sang Jae langsung gerak tuh karena info dari Sojin. 자, 로라이 호텔이야. 움직여. 네. 자, 거기서 바닥 세우고 기장 들어가고. Tapi jaksaku dan Gangsu juga tahu info ini. Mereka duluan nyusup ke pesta itu. Gangsu pakai kacamata berkamera dan merekam semua kejadian brutal di pesta itu. Termasuk Jo yang lagi pesta pora. Jo akhirnya ditangkap sama jaksaku. 니네 뭐냐? 네가 여기 대가리구나. 잘생겼네 아주. TV 출연 한번 해야지, 그지? Tapi ini awal pengkhianatan. Ayah Jo yang calon presiden nawarin jaksaku jabatan yang tinggi dan kekuasaan. Asal kasus anaknya ditutupin. Jaksaku yang tadinya idealis akhirnya tergoda. Dia terima tawaran itu. 툭 까놓고 얘기합시다. 위로 올라가고 싶죠? 이번 일만 잘 처리해 주시면 우리 후보님 Buat nutupin semuanya, jaksaku jadi kejam. Dia khianati Gangsu, dia suruh Bos Tae buat nyiksa Gangsu dan disuntikin narkoboy biar jadi pecandu. Dan gak dipercaya lagi. 아니 너로 받는 너한테 결과 나서 더 좋아.
Gangsu jatuh hancur dan kecanduan berat. Berbulan-bulan kemudian, Gangsu hidup sengsara, dikurung sama mantan narapidana lain. Dia sakau terus sampai luka-luka sendiri. Tapi pelan-pelan dia bangkit. Dia olahraga dan bertekad buat balas dendam ke Kwon Hee, yaitu Jaksaku. Sementara itu, Jaksaku makin jahat dan powerful. Dia sekarang jadi tangan kanan keluarga Jo buat nutupin semua kejahatan mereka. Sang Jae yang polisi jujur itu malah difitnah dan dipecat. Seorang politisi oposisi mau bantu dia, tapi Sang Jae gak mau ribet. Sampai akhirnya istri Sang Jae diancam, baru deh dia murka. Di sisi lain, Sojin, artis tadi, karirnya hancur. Dia sekarang malah jadi kurir narkoboy. Suatu hari dia dikontak orang yang mau disuntikin. Tapi ternyata itu jebakan yang dirancang Gangsu. Gangsu ternyata belum tumbang. Dia nyusun rencana besar, dia rekrut Sujin, dan juga mau rekrut Sang Jae. Awalnya Sang Jae dan Gangsu adalah musuhan, tapi mereka sadar musuh mereka Jaksaku yang licik. Akhirnya Gangsu, Sang Jae, dan Sojin bersatu buat menjatuhkan Jaksaku dan keluarga Jo. Mereka bagi tugas. Mereka harus stop distribusi narkoboy Bos Tae buat memancingnya keluar. Mereka juga harus dapatin rekaman asli pesta Jo yang ada di tangan Bos Tae. Mereka berhasil neken Bos Tae dan dapatin rekaman itu dari jam tangannya. Tinggal satu langkah lagi mereka ke pesta Jo yang baru. Sojin ditugasin nyusup ke pesta mewah Jo di kapal pesiar. Dia berhasil rekam bukti-bukti kuat, tapi nasib sial. Jo tahu dia mata-mata. Sojin dan temannya, Changrak dibunuh dan videonya diambil. Mereka mati sia-sia. 왜 안 돼? 다시 걸어봐. 알려주세요. Gangsu dan Sang Jae sedih dan marah banget. Tapi ini bikin mereka makin nekat. Kalau buktinya udah hilang, kita yang bikin bukti, kata Sang Jae. Gangsu pakai strategi licik. Dia pancing seorang pengusaha bernama Hak Nam yang punya masalah sama Bos Tae buat khianatin dia. Dia pamer 25 kg narkoboy dan minta tiket kabur. Hak Nam yang serakah langsung nelpon Jaksaku dan ngasih tahu lokasi Gangsu. Tapi itu semua hanya jebakan. Sang Jae udah ditangkap sama Jaksaku. Pura-pura mau kerjasama. Di ruang interogasi, dia minta rokok, dia berhasil nukarin korek gas Jaksaku dengan korek alat perekam. Sekarang, setiap pembicaraan rahasia Jaksaku bisa direkam semuanya. Rekaman pesta Jo akhirnya disebarin ke media oleh Jaksaku sendiri. Dia khianati Jo biar nyelamatin dirinya sendiri. Wajah Jo jadi berita nasional dan menghancurkan kampanye ayahnya. Jaksaku integrasi Sang Jae buat tahu lokasi Gangsu. Dengan terpaksa, Sang Jae kasih tahu lokasi Gangsu yang masih bagian dari jebakan. Jaksaku suruh Bos Tae buat bunuh Gangsu. Sementara itu, Jo diperiksa, tapi Jaksaku curang. Dia ganti urin Jo dengan urin orang lain supaya hasil tesnya negatif. Dia pikir udah menang nih. Bos Tae datang buat bunuh Gangsu. Tapi itu jebakan. Hang Nam malah bunuh Bos Tae karena dendam jebakannya berhasil nih. Puncaknya pas lagi debat calon presiden, rekaman percakapan kotor Jaksaku dan Jo dari korek perekam itu disiarkan live di TV nasional. Seluruh Korea dengar semua kebusukan dan konspirasi mereka. Jaksaku panik dan dia nyadar dikalahkan oleh rencana Gangsu dan Sang Jae. Dia ngamuk dan nyari Gangsu. 물을 숨기려는 걸까요? 누군가는 분명히 아직 방에 남아 있습니다. 저희는 현재 실시간 영상을 Jaksaku akhirnya ketemu Gangsu dan mereka berkelahi. Tapi Jaksaku bukan lawan Gangsu. Gangsu mengajarnya habis-habisan dan menang. 야, 이 개새끼야. 경치 뒤진다. Jo kalah dalam pemilu. Jo akhirnya dibunuh sama Sang Jae sebagai balasan buat kematian Sojin. 범인이니까. Jaksaku ditangkap dan dijeblosin ke penjara.
Gangsu dan Sang Jae akhirnya kerjasama lagi memberantas narkoba. Tapi pas di akhir film, Gangsu yang udah biasa sama dunia gelap, akhirnya tergoda uang suap dari mafia dan khianati lagi Sang Jae. Sang Jae yang kecewa akhirnya ngejar dan nangkep Gangsu. Selesai deh dengan ending yang ngena. Gimana? Seru kan ceritanya? Intinya ini film tentang balas dendam, pengkhianatan, dan bagaimana kekuasaan bisa ngerusak orang. Aku berharap banget jangan lupa subscribe ya dan like. Terima kasih.